Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, pagi ini di awal pekannya di hari Senin kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa silaturahim di acara ngopi pagi, yaitu ngobrol kita di pagi hari ya. Dan seperti biasa di hari Senin ini masalah ilmunya nanti akan sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena pagi ini kita akan membahas tentang takar rezeki ya. Karena kenapa sih ada orang yang sudah bekerja keras bertahun-tahun tapi rezekinya masih belum lancar, belum punya rumah, belum punya mobil, apalagi bisa hadir ke Baitullah ya. Bisa jadi karena takar rezekinya masih belum besar ya. Dan apa itu takar rezeki dan bagaimana cara memperbesar takar rezeki kita, maka kita akan ngobrol bersama seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder dari kelas dasarnya Kajian Rezeki ya. Kemudian beliau adalah leader sukses di Aruna Dairy. Baik, saya hadirkan beliau adalah Bapak Haji Harun Arasid. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko Purnomo. Langsung Mas Eko izin ya. Ya, silakan Pak Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rob, takdirkan sahabat semua yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom ataupun di YouTube, takdirkan hidupnya sukses, sehat, kaya, berkah, senantiasa dalam lindunganmu ya Rob, dalam bimbinganmu, mudahkan segala urusan. Jadikan keluarga kami semuanya keluarga yang bahagia. Anak-anak kami engkau jaga ya Rob, anak soleh-solehah. Hidup yang memberi manfaat kepada banyak orang. Dan suatu ketika kembali ke hadapanmu dalam kondisi terbaik, dalam pelukan cintamu, husnul khotimah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah ya. Ini pagi hari ini Mas Eko yang hadir sudah di Zoom ada berapa ini? 800 lebih, ya sebagian ada di YouTube ya. Oke, hari ini izin Bapak Ibu kita sharing ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tema kali ini takaran rezeki ya. Saya kira Ibu Bapak nggak asing ya Mas Eko takaran rezeki karena ini bagian dari materi DKR, dahsyatnya keajaiban rezeki. Ya, cuma kali ini saya mau menegaskan itu. Kenapa sih kok Pak Harun DKR-nya itu hari pertama kok takaran rezeki? Karena ada yang nanya sama saya gitu Mas Eko. Kenapa nggak langsung aja ngomong bisnis gitu misalkan. Jadi hari pertama langsung bisnis Armina Daily gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena saya yakin Bapak Ibu kalau saya ngomong bisnis, mungkin Bapak Ibu nggak akan daftar di komunitas ini. Saya yakin ya. Sebagus apapun bisnis kita, sekeren apapun bisnis kita, mau penghasilannya 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, atau mungkin 1 miliar per bulan. Kalau takaran rezeki kita itu kecil, tetap aja tumpah Mas Eko. Tetap aja ditolak. Paham ya? Di meja saya itu banyak makanan. Ya, banyak makan misalkan. Tapi kalau perut kita ini sakit gitu ya. Ya tetap nggak kemakan itu. Bukan salah makanannya karena daya tampungnya yang nggak siap. Sama gitu loh. Karena saya melihat peluang itu di luar tuh banyak. Makanya saya kurang setuju ya kalau ada yang mengatakan hidup sekarang itu lowongan pekerjaan itu susah. Gitu. Enggak, buktinya Armina Daily sehari menerima kok pendaftaran 1.000 orang. Menerima pendaftaran 1.000 orang. Ya, jangankan 1.000. Misalkan hari ini ada yang daftar 100.000 pun kami bisa kok. Kadang saya berpikir, saya melihat di mana-mana itu peluang. Tapi kenapa sebagian orang melihat gak pernah nampak itu peluang.
Salah satu penyebabnya apa? Karena takarannya ini kecil. Ya kalau kecil, kalau bocor, bayang nggak? Bapak punya takaran, tahu takaran ya, wadah lah, apalah wadah atau daya apa tampungan atau ember lah atau gelas. Kebayang ibu bapak mau ambil air 1 galon, misalkan mau ambil air 1 galon, tapi tempatnya segini, ya nggak pernah cukup. Bukan salah air yang 1 galon, tempatnya nggak cukup. Ini pasti tumpah. Kebayang nggak? Ini kecil, bocor lagi di sini, banyak bocor. Udah kecil bocor. Itulah yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Banyak di antara kita ini takarannya kecil, bocor lagi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada orang itu bekerja, berangkat pagi, pulang petang, pontang-panting, pantat panas, pinggal pegal-pegal, kepala pusing, pening, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan pula. Coba rasakan di antara kita, ada nggak begitu? Bukannya males loh ya, kalau males miskin itu memang sudah harusnya begitu. Ini udah kerja keras, udah pol-polan, udah kepala jadi kaki. Kebayang kepala aja jadi kaki. Merantau ke luar negeri, istri ditinggal, anak ditinggal. Berapa banyak orang mengorbankan keluarganya untuk cari uang demi masa depan cerah. Tapi anehnya ujung-ujungnya ya miskin lagi. Berapa banyak merantau 10 tahun, di rumah nggak nyampe setahun miskin. Miskin artinya kembali terlilit utang. Dan itu banyak, bukan banyak tapi banyak. Kenapa? Karena masalahnya adalah takarannya ini yang bermasalah. Atau Ibu perhatikan, mohon maaf ya. Mas Eko? Ada Mas Eko? Baik, Pak Haji. Suaraku aman ya? Aman, bagus sekali. Oke. Yang kedua Ibu Bapak, ini kasus lucu sekali. Mohon maaf tidak bermaksud tersinggung ya. Mohon maaf. Banyak di antara kita itu pinter loh. Tahu pinter ya? Artinya matematikanya 10, bahasa Indonesianya 10. Pokoknya semuanya pinter lah, kumlot lah. Ya, ranking, pinter. Tapi aneh, hidupnya itu menderita. Saya ceritain teman saya ya, pinter, kamu itu pinter loh. Kok miskin ya? Itu bagi saya itu pertanyaan loh. Ya orang mengatakan takdir, oke, saya setuju itu mungkin takdir, karena takdir itu kalau ditarik ke belakang itu karena pengaruhnya di pikiran bawah sadar, nanti saya jelasin. Kalau kamu nggak pinter, oke lah, mungkin kamu nggak kaya, mungkin karena nggak ini kamu pinter, sekolah dapat ranking. Lah kok kamu miskin nih gimana ceritanya? Kok terlilit hutang itu gimana? Kok umroh aja nggak bisa? Haji nggak bisa? Itu banyak loh, Bu. Padahal pinter loh. Oh, sekolahnya udah kemana-mana itu, udah ngabisin sapi berapa itu. Makanya dari istilah saya, banyak orang pinter, cari duit nggak pinter. Zaman sekarang. IP-nya 4, Bu. Tapi saldonya minus. Jadi rapotnya itu matematikanya 10, 10, 10, 10, atau 100, 100, 100. Tapi dompetnya itu nggak ada isinya. Padahal matematikanya 100 loh. Harusnya kalau ahli matematika itu ya minimal ngitung duit lah. Gitu. Tapi malah enggak. Kenapa ini? Ini pertanyaan dari saya. Oh, ini penyebabnya karena apa? Takarannya. Kalau nggak kecil, bocor. Oke. Yang ketiga, ini kasus dulu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Perhatikan Bapak Ibu. Ini survei ya. Kenapa orang kaya, artinya orang dari keluarga kaya, itu susah miskin loh. Coba perhatikan. Orang kaya itu kalau punya anak, kecenderungan kaya. Semiskin-miskinnya orang kaya, itu tetap kaya. Perhatikan. Ibu punya tetangga ini. Kaya beneran loh ya, bukan kaya utang loh ya. Artinya kaya memang orang itu kaya. Orang kaya itu, anaknya
Rata-rata kaya. Gampangnya gini loh, kalau raja anaknya pasti pangeran lah. Kalau kiai anaknya pasti Gus lah. Orang kaya itu rata-rata tuh ya anaknya kaya gitu. Walaupun sekolahnya mungkin nggak pinter-pinter banget loh. Saya tuh punya teman gitu. Izin teman ya, ini teman saya ceritain. Sekolahnya itu ya nggak pinter-pinter amat, tapi ketemu tuh ya Allah kamu kaya banget. Kayaknya susah miskin. Jadi orang kaya kecenderungan, saya bilang kecenderungan Bapak Ibu, ada kecenderungan kalau ada Pak tetangga saya kaya, tapi anaknya miskin, ya itu berarti kecenderungan. Kecenderungan itu potensi ke arah itu ada. Tapi kebanyakan orang kaya cenderung kaya. Sebaliknya, orang miskin kecenderungan susah kaya. Orang itu kalau orang miskinnya itu mengkarakter jiwa raga, diajak kaya itu tersinggung loh. Diberitahu, Pak, Bu, gabung Armina Dili, penipuan. Hah? Diajak kaya kok penipuan? Gimana itu ini? Nolak dia. Akhirnya miskin lagi. Bu, ini ada bisnis lah, Bu. Modalnya itu cuma online tok. Mana tante? Kemudian masih mahalan biar rokok suami ibu. Insya Allah jadi miliarder. Miliarder zaman sekarang kok miliarder loh. Makanya saya berpikir, orang kalau karakternya miskin, itu susah banget untuk kaya. Makanya kadang saya maklumin, baru ini ada yang mundur, gak apa-apa. Coba lihat latar belakang. Latar belakangnya adalah bermental miskin. Ada masalah dikit, berhenti. Ditolak, berhenti. Dia nanti pindah lagi. Di sana ada bisnis ikut, ditolak, berhenti. Jadi hidupnya itu hanya muter-muter, tahu-tahu tua, miskin. Coba perhatikan. Jadi gampang sekali itu apa ya? Putus asa. Gampang sekali berhenti di tengah jalan. Makanya ada istilah orang miskin, kenapa cenderung gampang miskin? Orang kaya cenderung gampang kaya. Yang membedakan penyebabnya apa? Salah satunya adalah takaran rezeki. Izin Bapak Ibu, ini penting. Makanya ilmu DKR kelas 1, temanya takaran rezeki. Saya selalu bilang sama teman-teman ya, kalau kamu pengen sukses, pengen punya penghasilan dari sekarang sampai 1 tahun ke depan, tahun depan lah, minimal kamu coba penghasilan 50 juta deh. Kalau nggak mau 50 juta ya 100 juta deh misalkan. Ilmunya sederhana, saya bilang. Kamu nggak harus pintar jualan dulu, saya bilang. Jangan. Kamu nggak usah sibuk jualan. Nanti terjual kok, percaya sama saya. Terus tugas saya apa? Tugas kita ini membangun silaturahmi, ya, untuk menghadirkan saja. Untuk jadi miliarder cuma gitu doang. Loh, tapi kan bisnis kita produk herbal. Stop, ikut aja dulu. Yang penting itu kan sugih, halal. Gampang nanti kandungan red coffee apa itu sambil lalu nanti pintar sendiri. Kalau kamu sering minum nanti ngerti manfaatnya. Kuncinya adalah kalau mau seperti Mas Eko, seperti kami, Bunda Iris yang penghasilannya sebulan 1 M. Ilmunya cuma membangun silaturahmi. Makanya saya baru ngeh. Barang siapa membangun silaturahmi karena Allah salah satu fadilah rezekinya lancar. Saya nyambung, Armina Dili kenapa kok banyak yang sukses, banyak yang kaya? Oh, karena silaturahmi. Jadi bisnis kita ini bisnis silaturahmi. Cukup menghadirkan di kajian pertama. Kuncinya itu di pertama. Kalau orang ikut kajian pertama benar-benar hadir jiwa raga, maka dia akan ikut kajian kedua. Kalau kajian dia ikut kedua, insya Allah dia akan ikut kajian ketiga. Kalau udah benar-benar hadir kajian ketiga, yakin Bapak Ibu, yakin seyakin-yakinnya, dia akan daftar. Kok begitu Pak Harun? Iya, karena yang ditawarkan Armina Dili itu adalah sukses, sehat, kaya, berkah. Dan itu dibutuhkan orang sekarang. Yang ditawarkan Dili itu sukses loh, sukses dunia, akhirat, kaya hati, ilmu, berkah. Nggak mungkin Bu orang itu menolak. Ini logika saya loh. Nggak mungkin menolak. Karena yang ditawarkan kita itu penghasilan ratusan juta. Di luar itu penghasilan ratus juta itu susah loh kalau nggak posisinya direktur. Armina Dili hanya dengan modal uang saku anak kita penghasilannya bisa ratusan miliaran. Coba bayangin, ada nggak di luar Bu? Mas saya bilang, kalau peserta itu ikut kelas 1 aja gitu, yakin Bapak Ibu.
kemungkinan closingnya itu di atas 80%. Jadi kalau ada teman gini, Pak, saya punya calon mitra, Pak, kok nggak daftar-daftar? Ada kemungkinan besar dia nggak datang di kajian kelas 1. Tapi dia datang, iya, tapi dia nggak mendengarkan. Tapi dia dengarkan, Pak, iya, tapi dia mendengarkan sambil jalan-jalan. Dia mendengarkan sambil nggak fokus. Karena kalau dia benar-benar mendengarkan, yakin Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena DKR kelas 1, kita berbicara tentang mindset. Saya nggak berbicara bisnis Bapak Ibu. Saya bicara bisnis itu di kelas 3 itu cuma 5 menit doang. Dan itu saya nggak jelasin apa-apa. Ibu coba ingetin. Kelas 3 saya cuma, kalau mau bisa sama saya, Armina Deli, produknya herbal. Terima kasih. Saya cuma ngomong gitu doang, nggak ngomong macam-macam. Saya nggak ngomong bisnis banyak-banyak. Justru saya 2 jam sampai 5 jam itu lebih ngomong tentang pola pikir. Jadi Bapak Ibu, DKR saya itu pola pikir, mindset. Karena saya meyakini Bapak Ibu, sukses tidaknya seseorang tergantung pola pikirnya, tergantung mindsetnya. Makanya nggak mungkin Bapak Ibu kita jadi miliarder, nggak mungkin kita jadi orang kaya kalau mental kita miskiner. Miskiner ya, artinya miskiner itu mental ya. Nggak mungkin Bapak Ibu kita sukses kalau mental kita itu mental recehan. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita sukses miliarder kalau mental kita mental miskin. Mental miskiner itu gimana Pak Harun? Gampang seperti itu. Pikirannya selalu negatif aja. Pokoknya di sini tuh kalau diajak bisnis, kalau orang pikirannya positif dilihat kan untungnya. Kalau di sini lihat ruginya. Kalau pikiran kaya itu dilihat suksesnya, di sini gagalnya. Yang di sini lihat mudahnya, di sini lihat sulitnya. Pokoknya dia akan mencari kekurangan. Itu pasti, itu ciri khas mendidik. Kedua, fokusnya itu ngeluh sama nyalain orang. Masa itu apa? Nyalain orang, masalahnya si Signal, masalahnya si Pak Harun, masalahnya hidupnya penuh masalah. Karena memang dia selalu mengatakan masalahnya. Ini mental miskin. Makanya stop menyalahkan orang lain. Karena orang yang hidupnya menyalahkan orang lain, maka dia akan sengsara selama-lama-lama-lama-lamanya. Serius Bapak Ibu. 3 orang yang hidupnya pasti sengsara. Saya beritahu. 1, yang durhaka sama orang tua. Dijamin, Anda gak pernah bahagia. Ketika orang tua hatinya luka, di saat itulah kehidupan kita akan menderita. Kedua, orang yang hidupnya selalu mengeluh. Orang mengeluh, ciri kasih dia nggak pandai bersyukur. Bahkan nikmat Allah itu begitu banyak. Stop mengeluh mulai sekarang. Yang ketiga, orang yang selalu menyalahkan orang lain. Kamu sih, masalahnya sih, negara sih, ada gitu. Orang yang punya ciri kasih ini selamat, Anda dijamin menderita seumur hidup. Garansi saya. Boleh diprotes, garansi. Nggak mungkin bahagia. Walaupun dia genuine, walaupun dia profesor, walaupun dia hafid, tetap dia akan menderita hidupnya. Oke ya, jadi kunci sukses adalah pola pikir. Nggak mungkin kaya kalau mindset kita miskin. Lah mindset kaya itu bagaimana? Sederhana. Positive thinking. Kan? Melihat sesuatu dari kacamata positif. Mental kaya itu gimana? Memberi. Orangnya itu dermawan. Bukan gratis dong, minta dong, traktir dong, bayar utang aku dong. Enggak. Orang kaya itu memberi. Itu mental kaya. Memaaf. Pemaaf. Jadi orang kesalahan dia ngakuin, ya udah aku maafkan. Makanya pemaaf itu orang yang rezekinya lancar dan orangnya itu bahagia. Orang yang menderita adalah orang yang menyimpan dendam, Bapak Ibu. Ada yang nanya saya, Pak Harun, istri saya itu serong, Pak Harun, tahu serong yang selingkuh. Apa yang dilakukan? Kalau kamu jadi laki-laki, tinggalkan. Tapi kalau kamu pengen hidup bahagia, maafkan. Tinggal mau milih apa? Jadi manusia bahagia atau mau jadi laki-laki. Kalau laki, buang aja. Kalau mau jadi laki. Kalau mau hidup Anda bahagia, dunia akhirat, maafkan. Kok gitu? Karena Allah yang nyuruh. Oke, nggak usah bahas itu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, mau masuk takaran aja saya lewatnya muter-muter dulu ya. Karena ini penting. Kalau Ibu paham nanti, Ibu Bapak akan paham kenapa sih kok DKR ini dahsyat itu.
Karena mindset sebenarnya yang kita istilahnya kita sampaikan ya. Oke, kedua, ternyata Bapak Ibu, mindsetnya orang kaya sama mindsetnya orang miskin itu berbeda. Berbeda, Bu. Mulai dari cara tidurnya, cara ngomongnya, kebiasaannya itu ternyata nggak sama, nggak sama, nggak sama. Ya, tapi saya simpulkan aja ya. Ternyata coba maaf, yang pengen sukses sehat kayak berkah angkat tangan. Saya doain ini. Ya Allah, yang pengen sukses kayak berkah angkat tangan ya Allah. Yang angkat tangan saya doain sukses kayak berkah ya Allah. Saya doakan Ibu Bapak semua hadir ini bisa ikut gerakan nomor akbar di akhir tahun ini. Amin. Ini penelitian ya Bapak Ibu. Ternyata orang kaya, orang sukses itu punya ciri khas. Itu 4. Ciri khas namanya. Ini berdasarkan buku yang lewat di depan saya dan saya baca. Karena banyak buku ya. Jadi kalau yang saya baca berarti itu memang Allah pengen saya juru baca itu. Yang pertama adalah dia itu fokus sama tujuan. Ini ciri orang kaya. Orang miskin fokus pada masalah. Dan ya, misalkan saya di Armina Dili gitu ya. Anggap saja orang kaya lah saya. Tujuan saya di Armina Dili itu apa tuh? Saya pengen sukses, sehat, kayak berkah, nolong orang, titik, tak kunci jebret. Di tengah ada masalah, ada yang mengkhianati saya, ada yang menzolimin saya, ada yang menipu saya, ada yang bohongin saya biarin aja. Bisa selesaiin, kalau nggak bisa ditinggalkan. Itulah cara nyelesain masalah. Udah tinggal aja. Kenapa? Fokus saya itu sukses saya berkah kok. Nggak penting mau ada yang menolak saya, mau julitin saya, mau nggak aktivasi. Karena saya berpikir hidupmu ada tanggung jawab. Ibu bapak yang tidak aktivasi misalkan, yang rugi bukan saya, Anda, karena Anda kehilangan kesempatan. Saya tetap aja aktivasi. Kemudian paham. Karena saya punya tujuan. Jadi masalah itu ya cuma nengok sebentar aja. Oh, masalah. Dan ibarat saya mau ke Surabaya, saya pengen kencing, udah ke toilet dulu sebentar, terus langsung. Kenapa tujuannya ke Surabaya? Atau misalkan di jalan ada kecelakaan itu nengok sebentar, oh ada kecelakaan, terus kita langsung tujuan saya adalah ke Surabaya. Itu orang sukses. Orang gagal fokusnya di masalah. Ada masalah dibahas terus. Kamu tahu nggak? Aku ditolak loh. Padahal dia itu orangnya sukses loh. Padahal dia itu orangnya miskin loh. Padahal. Itu dibahas nggak selesai-selesai. Terus. Jadi orang sukses fokusnya ke tujuan. Masalah dilewati. Orang gagal, masalah dibahas. Kalau ketemu, tahu nggak Pak Harun? Maka ciri-cirinya apa? Ya selalu curhat. Selalu mengeluh. Selalu menyalahkan keadaan. Insya Allah selamat. Anda susah sukses. Beda ya. Ini penelitian. Oke. Kedua. Orang kaya itu ternyata dia punya ciri khas dreamer. Dreamer itu pemimpi. Impiannya besar. Saya pengen mencetak 1.000 miliarder. Saya pengen haji mengajikan umrah menggunakan. Pemimpi ini adalah ciri khas takaran rezekinya luas. Jadi ciri yang kedua adalah takaran rezekinya luas. Ciri yang ketiga adalah kecerdasan keuangan. Orang miskin hidupnya dikendalikan uang, diperbudak uang, menggadaikan waktu, tenaga, istri demi uang. Benar gak kira-kira? Jadi kita itu Tuhannya uang. Orang yang cerdas keuangan, uang yang diperbudak, uang yang disuruh. Uang kamu kerja. Mana setorannya? Namanya apa kemarin? Namanya sistem yang bekerja. Armina Daily itu sistem yang bekerja. Investasi, sistem yang bekerja. Uang yang bekerja. Jadi orang miskin diperbudak uang, orang kaya uang diperbudak. Namanya kecerdasan keuangan. Selama kita diperbudak uang, gak mungkin kaya. Yang ketiga, yang keempat ya. Orang kaya itu membangun network. Network itu relasi. Network itu silaturahmi. Dan 4 unsur itu ada di Armina Daily. Ya. Makanya Bapak, kenapa hari pertama saya takaran? Karena inilah ciri orang-orang yang mau jadi miliarder. Kenapa hari kedua saya bicara tentang kecerdasan keuangan? Karena survei mengatakan orang kaya adalah orang yang cerdas finansial. Kenapa sih kita menjelaskan tentang hari ketiga tentang Armina Daily? Karena Armina Daily sistemnya adalah network.
Ekonomi berjamaah. Sholat berjamaah aja pahalanya gede kok. Ini ekonominya berjamaah. Saling bantu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Yang hadir hari ini ada orang yang nggak ngerti online. Karena ketemu dengan Pak Eko diajarin online jadi pinter. Ada yang datang lagi, datang nggak bisa jualan. Diajarin ilmu sama Bu Anak pinter jualan. Makanya kita konsepnya adalah network. Untuk apa? Saling mendoakan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Saling support. Kayak pagi hari ini saya berbagi begini. Harapan saya apa? Ibu bapak yang nggak paham, ditolong. Ini loh, ada peluang untuk bisa umroh, bisa haji, nolong orang tua. Ingat, hidup ini nggak lama. Jangan nggak lama, nggak umroh, nggak haji, dililit utang, terus meninggal dunia. Nanti dikejar di dunia, kejar di koruptor. Di akhir dikejar malaikat. Lebih sangar malaikat loh daripada koruptor. Di koruptor itu nggak bawa pentungan, saya bilang. Ya, itu alasannya kenapa saya membahas di takaran. Maka ibu bapak nanti di KR1, Anda yang sudah ikut atau Anda yang sudah daftar, tetaplah ikut. Untuk apa? Karohmanya ilmu, datang aja. Ilmu itu Bu, kalau sekali, kita sebenarnya nggak dapat apa-apa. Dapatnya bingung biasanya. 2 kali belum. Ilmu itu baru terasa itu kalau udah berkali-kali. Berkali-kali, oh yang dimaksud Pak Harun itu gini loh. Makanya kalau ada orang gini, Bapak sudah ikut, sudah berapa kali? 1 kali. Dalam hati saya, masih belum paham. Masih belum paham. Ya ngerti tapi belum paham. Ngerti. Ibarat makan itu cuma 1 sendok, nggak mungkin kenyang lah. Nggak mungkin kenyang, nggak mungkin kenyang. Ya. Makanya ibu bapak coba ngilmu lagi, dengerin lagi. Oh ya, itu ya, paham clear ya. Alasan saya kenapa kok DKR hari pertama kok takaran rezeki. Terus apa Pak Arun takaran rezeki? Takaran rezeki itu adalah kapasitas diri kita untuk menerima rezeki dari Allah. Kapasitas diri kita untuk menerima rezeki dari Allah. Kan rezeki dari Allah, bukan dari Armina Deli. Bukan dari pekerjaan. Pekerjaan itu hanya kendaraan aja, wasilah. Baru kapasitas itu apa? Kapasitas itu wadah. Kapasitas itu daya tampung. Kapasitas itu tempat. Itu aja lah. Gelas, ember itu daya tampung. Loh, kapasitas itu ada di mana? Diterapkan Allah di pikiran bawah sadar. Yang tadi malam kita bahas ya. Kehidupan kita itu semua tergantung pikiran. Pikiran jadi ucapan, ucapan jadi doa, doa jadi nasib. Pikiran jadi ucapan, jadi tindakan, jadi karakter, jadi nasib. Nasib kita hari ini buah pikiran kita. Orang yang pikirannya positif, hidupnya akan baik-baik saja, ketemu orang baik. Orang yang pikirannya negatif, hidupnya penuh masalah. Orang yang pikirannya positif, masalah dirubah jadi berkah. Orang yang pikiran negatif, masalah jadi musibah. Semua berawal dari pikiran. Pikiran dibagi 2, pikiran sadar, 5%. Ini kita ngobrol pikiran sadar. Pikiran di bawah sadar 90% mempengaruhi hidup kita. Pikiran bawah sadar, pikiran di luar sadar. Ya, di situ gudangnya database, gudangnya ilmu, gudangnya pengalaman, gudangnya memori. Gudangnya kalau di situ memorinya banyak yang buruk ya gagal, kalau banyak yang jelek, banyak yang baik ya sukses. Ya. Oke, jadi takaran rezeki. Jadi hakikat rezeki itu kayak hujan deras Bapak Ibu. Dari langit cuas, udah deras, lebat, banyak. Pernah hujan ya, Bu. Udah tahu hujan, puas banyak. Logikanya kalau hujan deras yang di bawah pasti kehujanan. Alam semesta kehujanan. Nggak mungkin enggak. Logikanya. Artinya air itu berlimpah itu. Hujan deras, terus kita tiba-tiba nggak bisa nampung air, ya berarti tampung kita rusak. Atau kok saya dapatnya sedikit ya Pak Harun ya? Ya karena gelasmu sedikit. Wong hujan sebanyak ini kamu bisa ambil 1 telaga kok cuma dapat sedikit, itu jangan salahkan hujannya. Salahkan gelasmu, kenapa gelasmu kecil? Paham ya? Rezeki seperti air hujan, semua tergantung tampungan kita. Kalau tampungannya ember ya dapatnya seember. Kalau tampungannya gelas dapatnya segelas. Kesimpulannya apa? Kalau ibu bapak pengen rezekinya banyak dan berlimpah, maka perbaiki dulu takaran kita. Kalau takaran kita kecil, maka rezeki kita sedikit.
Kalau takaran kita kecil plus bocor, maka kita akan digagalkan. Maka ada nggak di antara kita hidupnya gagal terus, ada nggak? Di rumah tangga ya bertengkar tiap hari, zikirnya bertengkar. Katanya cinta, tapi bertengkar. Kerja apa saja gagal. Bisnis A gagal, bisnis B gagal, bisnis C gagal, bisnis D akhirnya muncul gini, aku trauma. Udah selesai kalau trauma itu, tamat itu. Orang kalau trauma, dia sudah mengunci pintu rezekinya untuk selama-lamanya. Tumpah, pokoknya kalau ibu bapak merasa hari ini gagal terus, takarannya kecil. Orang itu kalau takarannya luas, rezekinya berlimpah. Makanya ada orang itu rezekinya banyak, bisa beli mobil, bisa umroh, bisa keliling dua, luas banget. Karena takarannya luas, daya tampungnya luas. Biasanya orang gagal itu takarannya luas. Maaf, orang sukses takarannya luas, orang gagal takarannya kecil. Waduh gitu ya Pak Harun ya, pantes saya ini sudah kerja keras miskin terus, udah naik jabatan ya tetap aja miskin. Saya ini di kantor punya jabatan Pak Harun, tapi ya tetap miskin itu. Oh berarti takarannya bermasalah. Solusinya gimana? Ya takarannya diluasin, itu aja nggak ada. Nggak ada yang lain. Bisa Pak Harun? Bisa. Dengan kecerdasan manusia sama sekarang bisa. Terus bagaimana Pak Harun cara meluaskan takaran? Yang pertama adalah kita harus rendah hati dulu. Makanya saya sampaikan kan kalau di takaran, perbaiki HPS dulu. Hati, pikiran, sikap. Kan kelas pertama itu. Ayo Bapak Ibu pikirannya dipositifkan. Gimana cara positif thinking? Yuk ucapannya sekarang diganti yang baik-baik. Ya, apa yang keluar mulut itu baik semua. Nggak ada kata-kata gagal, susah, berat, ntar jadi doa loh. Kalau diajak umroh jangan bilang nggak mampu, nanti nggak berangkat loh. Bilang aja amin. Kamu nggak umroh insya Allah. Gitu ya. Kalau diajak bisnis doain ya, bukan ntar ditipu. Jadi yuk pikirannya dipositifkan, hatinya diapain? Dibikin sabar, ikhlas, syukur, pemaaf. Jangan pikirannya negatif, hatinya angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong. Sikapnya apa ya? Adikang, adigung, adiguno. Ya, sikapnya sombong, sikapnya pelit. Udah orang ini menderita selamanya. Makanya ilmu takaran itu pertama HPS dulu. Perbaiki dulu pikiranmu, perbaiki hatimu dengan apa? Terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur. Itu ceritanya gitu. Perbaiki sikapmu. Ya. Oke, yang kedua, kalau sudah siap, gimana Pak biar kapasitasnya kita luas? Berkumpullah dengan orang-orang yang kapasitasnya luas. Kok gitu? Ya, yang merubah pikiran bawah sadar kita itu lingkungan. Kata Sunan Kalijogo, cara cepat jadi orang soleh yang ngumpullah sama orang soleh. Itu kan? Kalau pengen wangi yang ngumpullah sama penjual minyak wangi. Kalau pengen jadi orang baik yang ngumpullah sama orang baik. Kalau pengen semangat olahraga, ikut aja komunitas olahraga. Kalau pengen bau sampah, teman aja sama tong sampah. Kalau mau jadi miliarder, bergabung aja dengan komunitas miliarder berkah. Sesimpel itu. Makanya nasibmu tergantung siapa teman. Makanya kalau ada orang keluar dari komunitas ini, kalau menurut pribadi saya, dia menghilangkan kesempatan yang Allah berikan. Berteman dengan orang sukses kok malah nggak betah, kan aneh. Padahal di sini temannya Pak Eko Purnomo, peraih reward miliaran, Pak Dr. Farirus. Dokter itu hanya 3% dari populasi, artinya dokter itu punya kelebihan yang Allah titipkan di otak. Kecerdasannya itu di atas saya 1 juta kali, itu namanya dokter Bapak. Kebayang nggak Bapak, diajarin sama dokter, ketemu Bu Ana, ya peraih reward miliaran. Di lingkungan yang positif. Coba Bapak dengarkan kita acara, apakah ada yang ngomong politik? Enggak. Apakah kita ngomong jurit? Enggak, ya kita ngomongin apa? HPS, umroh, HPS, muliakan orang tua. Coba ibu bapak ikut dari awal. Kita pernah ngomong yang aneh-aneh? Enggak.
Ngomong tentang aliran enggak, usah enggak ngurusin tentang itu. Ngomong politik enggak. Yang kita omongkan tentang ya tentang pikiran hati sikap, pikiran hati sikap, pikiran hati sikap cuma itu. Oke, jadi komunitas itu makanya Ibu Bapak kalau pengen sukses di sini, masuklah dalam komunitas ini jiwa raga. Paham maksud saya? Misalnya Ibu ngopi pagi ini, datanglah karena memang pengen belajar. Bukan datang karena pengen ngintip. Bukan datang karena nggak enak. Aku nggak enak sama leaderku nanti nggak datang nanti ditegur. Jangan, datanglah karena kita memang pengen silaturahmi karena Allah. Datanglah karena memang Allah memerintah kita untuk terus berilmu. Jadi pagi datang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk belajar pagi ini. Niat untuk silaturahmi. Datang jiwa raga. Maka Bapak Ibu ketika ini Ibu Bapak niatnya benar, dosa kita diampuni. Derajat kita akan dinaikkan sama Allah. Ini amal soleh, bukan amal salah. Karena belajar kan. Akhirnya apa? Kita jadi pintar. Takaran kita jadi luas. Maka pesan saya Ibu Bapak, benar-benarlah hadir. Jangan acara pertemuan kita nggak pernah hadir, tahu-tahu telepon saya, Pak Harun, Armina Dili susah ya. Enggak, Anda nggak pernah hadir. Masih ada sombong di dalam hati yang dalam. Ada merasa, ilmunya cuma itu doang kan. Itu loh yang bikin kenapa hari ini kita miskin terus. Sampai detik hari ini. Ada sombong yang begitu nggak terasa di diri kita. Jadi ciri-ciri sombong itu bukan mobilnya bagus. Ciri sombong itu dua. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Termasuk merendahkan ilmu. Paling yang diomongin Pak Harun ya gitu-gitu doang. Yes, kenalah kan sombongan itu. Aku udah tahu, yes, kenalah itu. Makanya penyakit yang paling berbahaya di dunia adalah penyakit. Bukan stroke, tapi merasa sehat. Orang kalau udah kena merasa sehat itu bahaya. Merasa pinter, bahaya lagi. Merasa soleh, tambah lagi. Merasa ahli surga, tambah parah lagi. Jadi hati-hati dengan penyakit merasa ini. Merasa, sok tahu itu malah parah lagi. Insya Allah ya. Oke ya, clear ya bungkus ya. Jadi takaran luas dengan apa? Yuk perbaiki HBS kita. Dulu, karena tanpa HBS mental tuh ilmu. Mental dah. Peluang 100 juta pun dianggap jebakan. Kebayang nggak Bu? Armina Dewi menawarkan peluang usaha bisa umroh, mengumrohkan, haji, mengajikan, tambah pintar, perubahan sikap, keluarga harmonis, penghasilan 1 juta per bulan. SPP-nya sebulan cuma 165.000 minimal. Terus menolak. Ayo. Karena masih ada HBS yang salah. Pikirannya negatif. Hatinya masih dipenuhi dengan iri, dengki, sombong. Kalau nggak mungkin, makanya dia memutuskan untuk berhenti. Betul? Oke. Ibu Bapak, grup komunitas kita ini sudah ada pertemuannya. Pertemuan besar, Bu. Yang kalau Ibu mau berubah ya. Insya Allah kalau melakukan ini, insya Allah Desember nanti kita reuni di Tanah Suci. 3 hal yang Ibu Bapak wajib ikutin. Yang pertama adalah DKR. DKR kelas 1, 2, 3. Wajib ikut. Walaupun Ibu Bapak sering ikut. Karena saya aja ikut. Padahal kan saya udah sukses. Ya Pak Harun kan pembicara. Justru itu keberuntungan saya jadi pembicara. Jadi saya ikut. Ya, oke ya. Jadi DKR itu walaupun sudah dengar kelas 1, 2. Pak, tapi kan Zoom-nya terbatas. Gini aja. Yang mitra baru masukin di Zoom. Anda yang senior kira-kira sudah nggak apa-apa lah di YouTube misalkan. Tapi di Zoom juga nggak apa-apa kok. Lebih full energi. Buka layarnya gitu, diperhatikan. Jadi energinya masuk lewat. Kalau Ibu bawa tutup layarnya, itu energinya terhalang sama tutupan itu. Jedek. Jadi kalau begini jangan bisa lihat mata saya. Ini saya bisa langsung menginstal pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah Ibu Bapak, ngopi pagi itu wajib ikut. Kalau mau sukses ya. Senin hari ini kita bicara pola pikir. Besok hari Selasa kita bicara tentang digital marketing. Optimalisasi medsos oleh Bunda Ana, boleh Mbak Chandra, boleh Mas Nyoman. Hari Rabu kita bicara knowledge project oleh konsultan kita Bapak David ya, Pak dosen. Hari Kamis kita bicara testimoni, kita sharing tentang perubahan. Kenapa kok sharing? Biar Bapak Ibu, kalau yang ngomong saya kan, ya saya udah senior gitu. Kalau yang ngomong seangkatan Ibu, misalkan Mas Eko yang masih baru, saya aja masih baru dapat reward. Ibu Bapak kan bisa, loh orang baru bisa reward ya? Akhirnya lebih percaya. Jumat, the miracle of Baitullah.
atau mudahnya umrah dan kiamat. Sabtu kita bicara lagi tentang PDC, plan do contract. Minggu kita ilmu ngerosong lakoni langsung oleh pakarnya, Dr. Virus. Itu wajib itu jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 7, jam 6 sampai jam 7, jam 6 itu terus lakukan. Kok saya yakin toh, Bu? Ibu Bapak ikut DKR, ikut ngopi pagi, tapi datang jiwa raga. Nggak mungkin nggak sukses. Pegang rekaman ini. Nggak mungkin nggak sukses. Nggak mungkin. Kuasa ilmu dengan dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu. Oke? Dan bisa dipahami. Terus yang terakhir, Bapak Ibu. Pak Harun, gimana sih cara cepat untuk merubah takaran saya, Pak Harun? Saya kan sudah berteman tuh sama orang sukses. Ya temannya kan baru sebulan 2 bulan. Belum ketularan, Bapak Ibu. Apalagi jarang hadir ya. Makanya nanya, kenapa sih Pak Harun yang periode itu kok rata-rata Jawa Timur? Iya, karena saya orang Jawa Timur. Secara tidak langsung mereka sering ketemu sama saya, sering main ke rumah saya. Makanya tetangga saya banyak periode kan. Karena sering ke rumah, sering ke rumah, sering ke rumah. Jadi energinya ketular. Tapi bahwa nggak usah berkecil hati. Hadir di setiap kajian. Itu insya Allah juga akan menjadi energi yang dahsyat. Buktinya juga Mas Eko dari Malaysia aja periode juga. Yang terakhir, ini sebenarnya cara instan, tapi butuh kesabaran. Ini cara instan ini. Ini diteliti oleh pakar ahli, ahlinya ahli, ya. Yaitu adalah yang tadi malam kita lakukan. ATM, audio terapi miliarder. Itu nggak main-main loh, Bu. Coba Ibu ke apotek nanya, Mbak ada terapi ATM? Nggak ada ya. Ada itu terapi Mas, terapi akupunktur ada. Terapi inframerah ada, terapi pikiran bawah sadar ngobatin biar kita sukses loh. ATM itu adalah mengedit pikiran bawah sadar kita, memprogram ulang. Jadi program-program yang gagal, ketakutan, takut miskin, takut nggak berhasil, takut nggak bisa closing, takut dari itu diprogram, diedit. Oh ini konslet ini pantes diajak sukses susah banget, disambung lagi. Ini kotor nih isinya cuma iri dengki dongkol. Ini dibersihin, ini enggak ini. Diprogram ulang. Namanya ATM. Saya bilang ATM ini dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat banget. Tapi butuh kerendahan hati. Butuh HPS. Makanya nanya, Pak, saya enggak ada perubahan ATM. Jawabannya sederhana, cek HPS-nya dulu. Jangan-jangan Bapak pinter ya. Karena kalau kepintarannya terlalu tinggi, ATM-nya mental. Coba rendahkan hati dulu. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Nanti kalau ATM, HPS-nya sudah bagus, nanti tak terapi lagi. Ya karena gini Bu, ATM itu nggak akan pernah berhasil kalau kita ngeblok. Ini apa? Maka nutup. Makanya jangan heran kalau ada orang sudah 21 kali nggak ada perubahan apa-apa. Karena HPS yang belum diperbaiki. Makanya saya selalu ngomong, Armin Adili itu nomor 1000 lah, gampang. Yang penting perbaiki dulu HPS. Perbaiki dulu hubunganmu dengan ibumu, orang tuamu. Orang sukses di dunia itu resepnya sama dengan yang saya sampaikan. Kalau mau mulia, bikin orang tuamu, ibumu jadi raja, maka hidupmu kayak raja. Tapi kalau menganggap orang tuamu biasa-biasa saja, maka kamu jadi orang biasa. Yang parah lagi, kalau hidup ibumu kamu jadikan pembantu, maka kamu akan kayak pembantu dalam hidup dunia ini. Perbaiki aja orang tua dulu. Muliakan orang tua. Kayak raja, gimana sih raja? Bener-bener kalau perlu, setiap pagi sebelum ngantor, telepon ibu lewat online. Ibu, anakmu mau berangkat. I love you, ibu. Wih, cepet kaya itu. Kalau perlu cuci kakinya ibu. Kalau perlu gitu. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu paham ya kenapa kok Pak Harun kenapa sih ada DKR kok takaran nggak langsung to the point aja. Mungkin ada calon mitra Pak Harun to the point aja. Gitu. Nggak bisa, Pak. Nanti saya jelasin 100 juta per bulan, Anda pasti nolak, percaya sama saya. Ikutin dulu DKR kelas 1, kelas 2, kelas 3, ikutin program audioterapi. Pikir apa namanya ATM, Ibu Bapak. Nanti malam ATM 13 jangan telat.
Yang belum, pokok ikut dulu. Nanti insya Allah program ATM itu per tanggal 1 sampai tanggal 21 dalam sebulan. Biar ngitungnya gampang. 1, 21. Nanti 21 sampai akhir bulan kita libur dulu. Nanti tanggal 1, 21 mulai lagi. Yang telat kemarin, ikutin lagi bulan depan. Gitu ya. Di program. Nanti takarannya luas. Tahu-tahu gini. Loh, kok udah umroh ya? Loh, kok di parkiranku ada Alphard ya? Loh. Kok penghasilannya 100 juta? Itu namanya mekanisme sukses otomatis. Itu Mas Eko, penjelasan dari saya mudah-mudahan bisa dipahami. Paham ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ya. Kalau nggak paham nggak apa-apa, tetap insya Allah dapat barokahnya ilmu. Karena paham nggak paham itu wilayahnya Allah. Ya, andai kata nggak paham lagi, nggak apa-apa, didengarkan lagi. Didengarkan nanti lama-lama ngerti. Jadi kesimpulan hari ini, kalau kita mau sukses kayak berkah, yuk takarannya diluaskan. Dengan apa? Perbaiki HPS kita. Yang kedua, yuk kumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kumpul di komunitas ini dengan leader-leader sukses. Aktif di komunitas. Jauhi teman-teman toksik ya. Teman-teman ngeluh itu dijauhin. Yang ketiga, yuk mau tidak mau ikutin program audio terapi miliarder. Tapi dengan menghadirkan jiwa raga. Saya kira itu Mas Eko, mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu 10 menit. Ya. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya, ya silakan raise hand dan dibuka kameranya ya. Maksudnya Pak Haji ini full 1000 yang hadir ya. Alhamdulillah, berkah-berkah. 1000 itu Iya. banyak. Ya, kamera Pak Haji nggak kelihatan? Iya, lagi gara-gara hidung. Oke, baik silakan buka kameranya ya, dibuka kameranya dan present terlebih dahulu. Dan yang pertama adalah seperti biasa yang sangat luar biasa adalah Kak Heriadi dari Nurukan Kaltar. Silakan dibuka mic-nya terlebih dahulu Kak Heriadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko atas kesempatan dan waktunya. Semangat sekali saya mendapat ilmu pagi ini dari Pak Haji Harun. Baiklah. Gini Pak Haji Harun, bagi kami yang permula untuk menghadirkan di DKR untuk meyakinkan dengan pola atau bahasa kita, mereka sudah hadir untuk meyakinkan kembali bagaimana kita harus hadir sepenuhnya yang tadi bilang, meskipun hadir tapi pikirannya kemana-mana. Nah awal ini kita entar malam DKR, kami yang permula untuk mengajak teman-teman yang belum hadir, bagaimana meyakinkan mereka bisa hadir 100% seperti itu Pak Haji. Terima kasih. Oke, Mas Haryadi. Kunci sukses ini hadir menghadirkan, bukan menghadirkan hadir. Itu dua hal yang berbeda. Kalau hadir menghadirkan itu, hadirkan diri kita dulu. Misalkan nanti malam kan DKR Mas Haryadi ya. Ya. Mas Haryadi harus hadir dulu. Siapa insya Allah. Kebanyakan kita itu, kitanya nggak hadir. Kita itu makan rujak, makan bakso, mitranya sudah hadir. Mungkin saya nggak tahu, tapi alam semesta itu ngelihat. Alam semesta itu nggak akan gaji kita. Mungkin kita nggak tahu lah. Yang penting calmin saya datanglah, kitanya main game. Coba Mas Heri datang nanti malam, bismillah. Nanti jam malam DKR sholat dulu, makan dulu, ilmu. Udah masuk aja ke Zoom, duduk begini kayak saya, dengerin. Gitu, dengerin. Walaupun sudah mungkin berkali-kali Mas Hadi dengar ilmu ini. Karena hidup ini kan pengulangan toh. Habis pagi-pagi lagi, habis makan-makan lagi, habis tidur-tidur lagi. Ya nggak diulang itu kalau kita udah meninggal dunia. Jadi kalau nanya Pak kok diulang-ulang? Karena hidup adalah pengulangan untuk kita menjadi lebih baik. Hadir aja menjadi hadir. Untuk apa? Biar takarannya itu luas. Biar mental blocknya terhapus. Biar energi negatifnya keluar. Datang aja tadi, paham ya? Kebanyakan kita itu, kitanya itu nggak hadir. Karena merasa aku udah tahu kok ilmunya. Yang itu tahu, HPS tahu gitu. Gitu loh. Jadi hadirkan diri kita dengan sepenuh hati dan itu butuh kerendahan hati. Itu satu. Kedua, Pak gimana cara meyakinkan mitra? Mitra itu nanti, yang penting kita dulu yakin. Lah untuk yakin itu ilmunya 3, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lah ilmu pagi ini adalah ilmu yakin. Untuk apa? Biar tambah yakin. Karena yakin itu imannya sukses. Orang yang hari ini gagal karena di bawah apa pikirnya dia nggak yakin kok.
Saya nggak bisa. Pak Harun bisa kan, Pak Harun memang begitu. Pak Eko bisa kan memang begini begitu. Kalau saya nggak bisa. Jadi orang yang hari gagal karena memang keyakinan mereka, keimanan mereka untuk keberhasilan itu nggak ada. Dan ini penyebabnya apa? Karena kita nggak melibatkan Allah. Jadi Mas Haryadi tadi ya coba hadirkan. Yang penting Mas Haryadi tingkatkan keyakinannya. Mas Haryadi masih belum yakin ke rumah saya. Kemarin aja datang dari Irian Jaya loh ke rumah saya. Tamu dari Irian Jaya. Datang ke rumah saya. Untuk apa? Ainul yakin. Lihat. Pak Harun itu jenis manusia atau lembut gitu. Oh ternyata manusia dipegang. Oh orang ya. Kakinya nempel nggak? Oh nempel. Jadi orang lihat saya itu cukup. Pak Harun, lihat Pak Harun ya. Udah pulang nggak apa-apa. Jadi Irian Jaya atau dari Malaysia. Datang ke rumah, lihat saya, foto sebentar, pulang nggak apa-apa. Minimal melihat, oh ternyata Mas Eko, Pak Harun itu manusia seperti kita. Itu namanya Ainul yakin. Kalau sudah Ainul yakin, nanti Mas Haryadi akan merasakan bisa umroh, bisa haji, hakul yakin. Lah kalau sudah tahapnya di hakul yakin, Mas, kita akan bisa meyakinkan orang lain. Jadi, kenapa kok belum closing? Sebenarnya, maaf ya, sesungguhnya kita itu belum yakin. Sudah Pak? Belum. Belum, kalau ada diukur itu belum. Kita nggak bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa meyakinkan diri kita. Makanya masih yakinkan dulu. Nah, kalau masih yakin, itu Mas Haryadi cuma, Ibu gimana? Pengen jutawan atau miliarder? Baik Pak Haryadi, saya pengen miliarder. Loh, kok langsung daftar Pak Harun? Karena Mas Haryadi udah dapat ilmu yakin kok. Padahal pertanyaan sama. Makanya jangan dirantau. Sama Mas Haryadi nggak daftar. Kok sama saya daftar ya? Berarti saya yakinnya lebih kuat saya. Pak Harun, jamaah saya pindah sama si A. Oh berarti si A itu keyakinannya lebih tinggi daripada Mas Haryadi. Jadi kita nggak pernah bisa meyakinkan orang lain. Kalau orang lain itu, kalau kita sendiri nggak yakin. Paham ya, bungkus ya? Siap, Oke, siap. seperti itu. Terima kasih. Makasih, Kayak masih 4 menit, masih kok boleh lah. Ya, baik, terima kasih Kak Haryadi. Baik, berikutnya ada siapa nih yang sudah dibuka kameranya? Ada Bu Sahrul Mubin 28. Silakan dibuka mic-nya terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Harun. Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Saya adalah mitra baru nih Pak Harun. Yang Pak Haji Harun waktu hari Jumat ada promo 3.500.000 itu. Iya. Gimana? Nah, saya padahal sudah lama mengikuti kajian KDR 1 kelas KDR ya, 1, 2, 3. Selama berapa bulan? Waktu itu saya yakin seyakin-yakinnya. Nah, terus saya ngomong sama Bu Asma waktu itu ya, Bunda Asma. Bu, udah saya mau itu aja, mau ngambil paket yang 5 juta, kata saya kan gitu. Oh iya Bu, silahkan disiapkan ya rekeningnya ini. Iya, karena saya belum punya rekening, kan saya proses rekening tuh. Nah, akhirnya setelah rekening selesai, proses saya mau transfer, saya itu maksudnya sharing gitu kan sama ponakan. Di mana nih kata saya, karena saya kan udah sendiri gitu Pak ya, nggak punya suami, jadi otomatis kan ponakan laki-laki dong buat saya sharing. Nah gimana nih, Bibi mau ini, mau daftar begini. Wah Bi, jangan ini. Akhirnya saya kan down Pak. Nah setelah saya down itu sama lama banget bangunnya. Kata Bu Asma, gimana Bun, ini. Nanti dulu Bu. Tapi saya itu tetap ngikutin kajian kelas 1, 2, 3 itu nggak pernah ketinggalan. Ngopi bareng, ngaji, segala macam itu tetap ikut. Cuma apa sih ya, keraguan itu masih saja menyelimuti saya. Cuma saya pikir-pikir lagi kalau setelah sholat. Pokoknya setiap saat itu saya pikir, lah saya kalau ngikutin ponakan atau ngikutin orang lain yang minta support tapi nyatanya nggak nyupport saya, lah terus saya mau yakin sama siapa kalau nggak sama diri sendiri? Bismillahirrahmanirrahim, saya aktifin kembali. Nah maka dari itu sampai terapi ATM sudah 12 malam ya. Nah saya baru ngikuti 2 malam terapi ATM. Yang tadi malam pun saya itu sinyalnya jelek, jadi saya minta sama Bunda Tri itu minta rekamannya itu. Bu Sahrul, mohon maaf, pertanyaan Bu Sahrul. Nah, pertanyaannya, setelah mengikuti terapi, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, sangat luar biasa terapi ATM. Pertama kali saya ngikuti itu kan malam Jumat.
Itu saya nangis sejadi-jadinya di malam Jumat. Masya Allah, sungguh luar biasa. Berarti Bu Sally Terbang. berbagi pengalaman ini, bukan Iya. nanya. Testimoni Pak Haji. Masya Nggak Allah. apa-apa. Seakan terbang gitu malam Jumat itu. Nah, setelah ATM kedua, saya setelahnya itu agak merasa sedikit pusing. Pusing kayaknya itu berat kepala itu. Ya. Masya Allah, itu aja sih yang saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik. Progresnya ATM. Terima Berarti kasih, curhat Darul. pengen berbagi. Terima kasih Bu. Yang pertama Ya, saya terima kasih sampaikan. banget. Makanya saya tadi bilang Bu, kenapa orang miskin susah kaya? Kenapa orang kaya mudah kaya? Ibu tadi bilang itu. Kalau orang kaya fokusnya ke tujuan. Kalau orang miskin fokusnya sama tetangga gitu. Sekarang Ibu mau sukses, kata tetangganya jangan. Pertanyaan sederhana, emang tetangga bayarin utang Ibu? Gitu loh. Sederhana gitu aja. Emang yang ngomong, ngapain? Itu mereka akan bayar utang Ibu. Enggak, mereka juga enggak bertanggung jawab atas omongan itu. Jadi itu yang kedua. Bu, bukan KDR, tapi DKR. Lurusin dulu ya. Kalau KDR itu kekerasan rumah tangga ya Mas Eko ya. Ya tadi Pak saya KDR saya kaget apa kekerasan rumah tangga, KDRT maksudnya. DKR ya dasarnya keajaiban rezeki, kalau KDR itu kekerasan Dalam rumah tangga. dalam rumah tangga. Oke, yang ketiga Ibu, yang penting Ibu lakukan itu gampang kok sebenarnya. Ketika Ibu merasa nggak yakin, terimalah rasa itu. Terus berbisiklah sama Allah. Allah itu ada kok. Ya Allah, kenapa sih kok saya nggak yakin? Saya pasrahkan keyakinanku padamu. Gitu loh. Jadi curhatnya mau Allah, nanti tiba-tiba yakin. Dengan caranya Allah lah. Jangan nggak yakin, diikuti nanti nggak bisa sukses. Karena tombol sukses itu keyakinan. Keyakinan itu iman loh. Keyakinan itu iman. Orang yang tidak iman kepada Allah, berarti dia tidak yakin adanya Allah. Orang yang tidak yakin sukses itu ada, dia nggak pernah akan sukses, nggak yakin. Makanya Ibu saran saya terus rendahkan hati, belajar terus saja. Nggak pernah rugi kok dalam komunitas ini. Oke, anggap aja mungkin uangnya belum dapat, tapi HPS-nya berubah. Ya Mas Eko ya, mungkin belum dapat reward, tapi sekarang bisa mengendalikan diri, makin bersyukur, makin sayang sama keluarga, ya, makin pinter. Gimana nggak pinter yang ngajarin para reward, para dokter, para dosen gitu ya, yang ahli di bidangnya. Jadi nggak mungkin di komunitas ini rugi itu nggak mungkin, walaupun kita mungkin belum closing ya, tapi closingnya suaminya tambah sayang. Jadi nggak pernah rugi. Siapakah yang rugi? Demi Allah ya, sebenarnya yang rugi adalah mereka yang hari ini dalam ruangan ini, tapi yang masih kok nggak aktivasi. Masya Allah, Anda rugi serugi-ruginya. Masa sih ilmu yang semiliarder ini dihargai dengan aktivasi yang satu produk? Kita nggak menghargai ilmu yang segini. Itu bahasa sederhananya saya. Yang rugi siapa? Mereka yang keluar dari komunitas ini. Kenapa? Bisa jadi inilah pertolongan Allah untuk hidup kita lebih baik. Tapi mereka justru lari dari kesempatan ini. Namanya momentum. Momentum itu kesempatan yang belum tentu berulang. Ibu ketemu komunitas ini, belum tentu loh komunitas lain ada ketemu lagi. Ketemu lagi mungkin 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, di saat kita sudah utangnya sudah mencekik. Ya, saya kira itu. Baik Mas Eko, saya kira itu karena waktunya nggak cukup. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Ibu Bapak, beberapa hari yang lalu kita koordinasi dengan Mas Eko, Bu dan Ana tentang rencana kita bersama, yaitu kita insya Allah ada hajat besar, yaitu Umroh Akbar keluarga DKR ya, keluarga Dasar Keajaiban Rezeki, tapi tetap orang umum juga boleh ikut. Cuma namanya aja Umroh Akbar minimal 1000, maksimalnya terserah Allah. Ya, kemarin ngumpul-ngumpul itu yang daftar ternyata sudah 1000 Mas. Ya, saya hitungnya dari mana? Itu dari kurang lebih sekitar 25 bus. Kalau satu bus 45, coba 45 dikalikan 25 bus, itu kan udah 1000-an. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mohon ridhonya yang 1000 ini dimudahkan untuk prosesnya, dikasih kesehatan, dimudahkan dalam pelunasan. Nanti kita tetap niatnya umrohkan Allah sambil kita nanti reuni di sana Mas Eko ya. Nanti ketemu Mas Eko, ketemu saya, Bunda Ana, di mana? Di Tanah Suci. Indah kan? Selama ini kita ketemunya di online, ketemunya nanti di Tanah Suci. Nanti di sana kita ketemu entah pas tawaf, syai. Ibu Bapak yang pengen ikut,
ya segera hubungin kami. Karena waktunya mepet, biar segera kita bikin, kalau bisa bikin paspornya dulu. Ya, nanti kita program. Baru saya mau ikut tapi nggak punya uang. Ketemu aja konsultannya. Kita ada program solusi umroh tanpa kendala biaya. Ada kok, semua itu bisa diprogramkan berdasarkan pengalaman. Ya, baik. Ini saya akan ingatkan terus. Ada videonya. Ini gerakan umroh kita. Ya Allah, merinding saya. Mudah-mudahan Allah itu 1000 kita ngumpul di Tanah Suci. Dan insya Allah Bapak Ibu hari Rabu tanggal 16, alhamdulillah sahabat kita yaitu Bu Mahmudah, tahu ya Bu Mahmudah yang bisa isi acara, mendapatkan panggilan untuk berhaji plus ya bersama beberapa leader haji plus, ada Bu Eli, ada Bu Novi. Insya Allah hari Rabu jam 3 malam di bandara. Insya Allah saya akan mengantar ke Juanda. Ibu bapak yang pengen misalkan, mungkin ada teman-teman yang di daerah Surabaya, aku pengen nganter Pak Bu Mahmudah berhaji, saya pengen sekalian ketemu Pak Harun, boleh ya? Insya Allah Rabu saya jam 3 pagi sekitar subuh lah ada di Bandara Juanda untuk mengantar jamaah haji plus keluarga kita, sahabat kita, keluarga DKR Bu Mahmudah ya. Mudah-mudahan yang nganter ketularan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaran Arsyad atas ilmunya pagi ini, sangat luar biasa ya, dengan memperbesar takar rezeki ya. Baik Bapak Ibu, silakan dipraktekkan dan semoga akhir tahun ini bisa ikut dalam gerakan Umroh Akbar 1000 jamaah bersama alumni DKR ya. Baik, saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.